Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Julianti dari Fakultas Agama Islam, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman mata kuliah Ulumul Quran yang dibimbing oleh dosen Ustadz Ahmad Alim LCMA. 7 materi Ulumul Quran diantaranya yang pertama, ilmu qiraat sab'ah, yang kedua, perintah dan larangan dalam Al-Quran, yang ketiga, sejarah tafsir Al-Quran, yang keempat, infiltrasi tafsir kontemporer, yang kelima, hukum terjemah Al-Quran, yang keenam, keutamaan surat Hamim, yang ketujuh, metode tafsir tahlili, yang kedelapan, Israiliyat, dan yang kesembilan, keutamaan ilmu dalam Al-Quran. Materi yang pertama, ilmu qiraat sab'ah. Dalam periwayatannya, Al-Quran terdapat beberapa perbedaan dalam masalah qiraat atau tata cara membaca Al-Quran. Bersumber ketika sahabat bertalaki kepada Rasulullah, yang mana variasi membaca Al-Quran ini dikenal dengan qiraat sab'ah. Hal ini terjadi karena perdebatan antara Umar dan Hisham tentang cara membaca Al-Quran, kemudian menghadap Nabi, dan Nabi SAW membenarkan bacaan keduanya. Pada tahun 35 Hijriah, datang Hudzaifah bin Yaman kepada Utsman, dan dijumpai penduduk daerah baru yang dikuasai Utsman memiliki variatif dalam membaca Al-Quran, dan mengklaim bahwa bacaan yang benar dan yang lain salah. Sehingga Hudzaifah menghadap kepada Utsman dan menyampaikan permasalahan tersebut. Sehingga dikumpulkanlah semua riwayat-riwayat bacaan Al-Quran, diadopsi seluruh bacaan yang telah diriwayatkan dari Nabi SAW yang berjumlah 7 qiraat atau qiraat 10 sebagai penyempurna dalam mushaf Utsmani oleh Utsman bin Affan. Kemudian, syarat pokok ketika menghukumi bacaan Al-Quran benar atau salah, yaitu yang pertama, dinukil atau diriwayatkan atau talaki sampai kepada Nabi SAW. Yang kedua, qiraat harus sesuai dengan mushaf Utsmani. Jika ada bacaan yang menyelisihi, berarti tidak sah. Yang ketiga, bacaannya harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Hikmah adanya qiraat yaitu yang pertama, dengan adanya beragam qiraat meringankan umat Islam agar memilih satu dari 7 atau 10 qiraat yang telah mutawatirah yang paling mudah menurutnya. Yang kedua, dari sisi i'jaz atau lafaz, melahirkan hikmah dan hukum yang meringankan di dalam syariat. Yang ketiga, kitab Al-Quran terjaga karena kitab agama lain mengalami perubahan. Oleh karena itu, beda halnya dengan Al-Quran yang sampai saat ini dijaga bacaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, materi kedua, perintah dan larangan dalam Al-Quran. Hukum asal seorang hamba ketika Allah menurunkan perintah ialah sami'na wa ata'na. Perintah dalam Al-Quran wajib dikerjakan jika tidak ada qarinah, yaitu perintah atau keadaan pendamping. Adanya qarinah atau pendamping akan menyebabkan perintah yang asalnya wajib bisa menjadi sunnah. Contohnya itu, dari perintah dalam Al-Quran ialah melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan lain sebagainya. Sedangkan hukum asal larangan adalah perintah agar umat Islam menjauhi dan meninggalkannya. Contoh larangan dalam Al-Quran yaitu larangan kufur, larangan dusta, larangan berbuat zalim, larangan khamar, dan larangan-larangan lainnya. Karena sifatnya itu tercela, tujuannya agar fitrah manusia tetap terjaga. Yang ketiga, sejarah tafsir Al-Quran. Salah satu sarana untuk memahami Al-Quran yaitu dengan melalui tafsir. Tafsir secara bahasa artinya membuka atau menyingkap sesuatu yang tersembunyi atau menampakkan dengan jelas. Sedangkan secara istilah, ilmu tafsir adalah ilmu yang membahas tentang tata cara melafazkan secara kontekstual maupun tekstual Al-Quran. Tafsir Al-Quran dilihat dari tinjauan secara sejarahnya, yaitu di masa awal ketika Nabi SAW mendapati wahyu Al-Quran, para sahabat mengalami kesulitan untuk memahaminya, sehingga ditafsirkanlah oleh Nabi Muhammad SAW karena fungsi Nabi yaitu menjelaskan kepada manusia agar menjadi paham. Nabi menafsirkan
Al-Quran itu dengan cara mensinkronisasi antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Selain itu, Nabi juga menafsirkan dengan melalui pendekatan bahasa dan juga menunggu informasi. Ketika di masa para sahabat menafsirkan ayat itu dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pada masanya tabiin, para tabiin berguru memahami ayat dengan mengambil riwayat dari para sahabat dan mempelajarinya, atau dengan berguru kepada para sahabat, seperti berguru kepada Ibnu Abbas di Mekah dan juga Ubay bin Ka'ab di Madinah. Setelah itu, fase pembukuan tafsir. Metodologi tafsir Al-Quran. Syarat yang harus dipenuhi sebagai seorang mufasir harus memiliki akidah yang benar, ikhlas, agar tidak menafsirkan berdasarkan hawa nafsu. Ketika menafsirkan mengikuti urutan ayat dengan ayat, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan sunnah, merujuk kepada perkataan sahabat dan tabi'in, menguasai ilmu bahasa Arab dan ilmu yang terkait dengan ilmu tafsir, memiliki akhlak terpuji dan adil. Tafsir Maqosidi, ruang lingkup Maqosidi yaitu yang pertama menjaga agama, melaksanakan ajaran rukun akidah yang ada, yang kedua menjaga dari segala hal yang merusak atau menghilangkan agama, yang ketiga menjaga jiwa, akal, yang keempat menjaga keturunan, dan yang kelima menjaga harta. Materi keempat, infiltrasi tafsir kontemporer. 3 aspek pemikiran luar yang masuk ke dalam tubuh umat Islam, diantaranya yang pertama, syariat Islam dirusak dengan cara perubahan metodologi pemikiran atau ijtihad barat. Yang kedua, gerakan-gerakan untuk merusak Al-Quran melalui infiltrasi ad-dakhil fi tafsir dan melakukan dekonstruksi konsep wahyu dalam Islam dengan penggunaan metode-metode orientalis. Yang ketiga, upaya merusak akidah dengan paham-paham sekularisme. Setelah kita bisa mendeteksi pemikiran-pemikiran yang datang dari luar Islam, kita juga penting memahami sumber-sumber otentik atau sumber-sumber asli dalam menafsirkan Al-Quran, agar kita punya proteksi atau filter atau bisa membentengi diri dari pemikiran-pemikiran luar tersebut. Memahami Al-Quran, tafsir bil ma'thur dan bil ra'i, agar bisa melakukan filter pada paham yang datang dari luar Islam agar tidak tercampur aduk. Faktor terjadinya penyusupan pemikiran dari luar Islam yaitu yang pertama, faktor politik. Kepentingan kekuasaan, ada selipan-selipan tafsir demi kepentingan suatu kelompok tertentu. Yang kedua, faktor kebencian terhadap Islam. Yang ketiga, fanatisme kelompok, contohnya fanatiknya orang Syiah terhadap Ali bin Abi Thalib dan membenci Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Yang keempat, penyimpangan ideologi atau perbedaan akidah. Yang kelima, karena kebodohan, tidak paham bahasa Arab. Materi yang kelima, hukum terjemah Al-Quran. Al-Quran diterjemahkan karena tidak semua orang paham bahasa Arab. Sebab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW agar bisa disampaikan kepada seluruh umatnya, tidak hanya untuk umat tertentu saja seperti Nabi dan Rasul sebelumnya. Terjemah telah terjadi sejak zaman Nabi. Ketika itu diperlukan untuk surat yang harus dikirim keluar daerah Jazirah Arab, juga terjadi pada masa sahabat, yaitu Salman Al-Farisi yang menerjemahkan surat Al-Fatihah ke dalam bahasa Persia. Sehingga dari pemaparan tersebut menunjukkan bolehnya menerjemahkan Al-Quran dengan syarat-syarat tertentu. Yang keenam, keutamaan surat Hamim. Al-Hawamim merupakan jamak dari Hamim. Kata Hamim merupakan salah satu huruf muqatta'ah yang juga menjadi salah satu pembuka surat-surat dalam Al-Quran, atau biasa disebut huruf Fawatihus Suwar. Biasa disebut juga surat keluarga Hamim atau Al-Hamim. Ada 7 surat yang termasuk dalam kategori Al-Hawamim. Yang pertama surat Ghafir, yang kedua surat Fussilat, yang ketiga surat Asy-Syura, yang keempat surat Az-Zukhruf, yang kelima surat Ad-Dukhan, yang keenam surat Al-Jathiyah, yang ketujuh surat Al-Ahqaf. Keutamaan dari membaca surat Hamim ini yaitu kita bisa terhindar dari api neraka, karena surat ini ada 7 dan neraka pun ada 7. Jadi sebagai benteng atau perisai dan penjaga bagi kita dari neraka. Yang ketujuh, metode tafsir tahlili.
Salah satu metode tafsir yang sering digunakan oleh para pengkaji Al-Quran adalah metode tahlili. Metode tahlili adalah metode menafsirkan Al-Quran yang berusaha menjelaskan Al-Quran dengan menguraikan berbagai seginya dan menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran. 8. Israiliyat. Munculnya kisah Israiliyat Imam Allamah Waliyuddin Abdurrahman bin Muhammad yang kemudian lebih populer dengan sebutan Imam Ibnu Khaldun, dalam kitab Muqaddimahnya menjelaskan bahwa penyebab itu tidak lain karena Al-Quran diturunkan kepada suku Arab padang pasir yang mayoritas penduduknya bukan ahli membaca dan menulis. 9. Keutamaan ilmu dalam Al-Quran. Kedudukan ilmu dalam Islam begitu mulia. Ia yang berilmu pasti diberi kebaikan dan kemudahan dalam menjalankan kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Banyak dalil dalam Al-Quran maupun hadis tentang keutamaan orang yang berilmu. Di antaranya dalam Al-Quran yaitu ada di surat Al-Mujadalah ayat 11. Dan di sini ada satu hadis yaitu yang artinya barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan untuknya jalan menuju surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata atau kesalahan. Yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan-kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.